Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Para pendengar pengajian di channel ANC yang berbahagia, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beberapa rahmat taufik hidayah sehingga kita bisa bertemu dalam pengajian di channel ANC pada hari ini. Kedua kalinya semoga sholawat salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari kiamat besok. Marilah kita ngaji tentang masalah niat sholat. Niat sholat merupakan salah satu daripada rukun-rukunnya sholat. Sesuatu yang menyebabkan sholat itu bisa sah, yaitu harus terpenuhinya beberapa syarat-syarat sholat dan rukun-rukun sholat. Syarat sholat yaitu sesuatu yang dibutuhkan sholat, akan tetapi di luar sholat atau bukan hakikatnya sholat. Rukun-rukun sholat yaitu sesuatu yang dibutuhkan sholat dan merupakan hakikat daripada sholat. Artinya kalau syarat itu sesuatu yang harus dilakukan sebelum menjalankan ibadah sholat, rukun-rukun sholat itu sesuatu yang harus dilakukan dalam sholat. Untuk pembahasan pada hari ini khusus tentang masalah niat sholat, yang mana niat sholat merupakan salah satu daripada rukunnya sholat. Jikalau niatnya sholat tersebut tidak benar, maka tentu saja sholatnya tidak sah. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Bayan, barang siapa yang meninggalkan salah satu rukunnya sholat, maka sholatnya tidak sah. Wa man taraka ruknan min arkanis sholah falam yu'tadda bi sholatihi wala yujbaru bisujudi sahwi. Barang siapa yang meninggalkan salah satu rukun-rukunnya sholat, maka sholatnya tidak sah dan rukun tersebut tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Di dalam niat sholat maka yang perlu tidak boleh ditinggalkan yaitu ada 3 hal. Yang pertama adalah menyebutkan keinginan melakukan sholat. Kalau kita bahasakan Arab, usolli, saya menginginkan sholat, atau saya ingin melakukan sholat, atau usolli. Kemudian yang nomor 2, menentukan sholat apa yang sedang dilakukan. Apakah itu sholat duhur atau sholat asar misalnya. Kemudian yang nomor 3, menyebutkan status kefardonan, menyebutkan fardu. Kalau kita ucapan fardu duhri misalnya, jadi menyebutkan keinginan melakukan sholat, kemudian menentukan sholatnya itu sholat apa, kemudian kefardonan yang perlu disebutkan. Kalau kita rangkaikan di dalam bahasa Arab, usolli fardhu dhuhri, Allahu Akbar, ini sudah cukup ya. Jadi di dalam niat sholat fardu itu yang tidak boleh ditinggalkan yaitu usolli fardhu dhuhri. Adapun menyebutkan jumlah rakaat, kemudian lillahi ta'ala,
kemudian kodoan atau adaan, itu semuanya adalah sunat. Jadi tambahan-tambahan itu hukumnya sunat. Yang wajib disebutkan ada 3 tadi, itu usolli, fardhu dhuhri, menyebutkan mustaqbilal kiblah itu juga sunat, lillahi ta'ala sunat, qad adaan juga sunat. Kemudian kalau sholat itu sholat sunat, maka yang wajib disebutkan di dalam niat itu tidak 3. Kalau dalam sholat fardu 3. Yang pertama keinginan melakukan sholat, kemudian menyebutkan sholat apa, kemudian kefardonannya sholat. Kalau di dalam sholat sunat intinya ada 2, yaitu menyebutkan keinginan sholat dan sholat apa atau ta'yin. Misalnya usolli duha rakaataini lillahi ta'ala, usolli duha Allahu akbar, sudah cukup. Jadi menyebutkan keinginan melakukan sholat dengan dalam bahasa Arabnya usolli, kemudian sholatnya itu apa, duha misalnya usolli duha rakaataini lillahi ta'ala. Yang 2 itu adalah wajib, yang rakaataini lillahi ta'ala mustaqbilal kiblat itu semuanya adalah sunat disebutkan. Untuk redaksi yang sempurna di dalam contoh niat sholat, yaitu misalnya usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Yang wajib hanya 3, usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin itu sunat, kemudian mustaqbilal kiblat disebutkan sunat, adaan sunat, imaman itu juga sunat selain imam sholat Jumat misalnya. Kemudian kalau sholat sunat hanya ada 2 yang harus disebutkan, yaitu keinginan sholat dan menyebutkan sholatnya. Hal ini banyak diterangkan di dalam kitab. Kebetulan pada hari ini saya membaca kitab Busrul Karim ya, Syekh Said bin Muhammad Ba'isun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sifatis sholati furuduha salasata asyara. Fardunya sholat itu ada 13. Al-awalu an-niyatu bil qalbi. Yang pertama adalah niat di dalam hati. Niat itu harus di dalam hati, tidak boleh niat itu selain di dalam hati. Misalnya ucapannya niat akan tapi hatinya kosong, ini juga tidak boleh atau tidak sah. Fayakfihi fin naflil mutlaq. Kemudian di dalam niat sholat sunat mutlak, misalnya nahwi tahiyatul masjid wa sunnatil wudu niyatu fi'lis sholat. Kalau di dalam sholat sunat mutlak, misalnya tahiyatul masjid dan sunnatil wudu, ini cukup dengan mengucapkan usolli saja. Misalnya usolli sunnatan lillahi ta'ala, itu sudah cukup tahiyatul masjid. Kemudian wafil muaqqatati wallati laha sababun niyatul fi'li wa ta'yin. Kemudian kalau sholat sunat muaqqat, sholat sunat yang ada waktunya, misalnya sholat duha itu kan ada waktunya. Sholat Idul Fitri, Idul Adha ini juga ada waktunya. Itu berarti sholat muaqqat. Wallati laha sababun, dan sholat yang punya sebab itu niatnya yang pertama harus niat melakukan sholat, kemudian niat ta'yin, niat menyebutkan sholat itu sholat apa. Misalnya kasunnati zuhri aw'idil fitri awil adha, itu sholat sunnat. Wa fil fardi, dan di dalam sholat fardu niat itu harus niyatul fi'li wa ta'yin, harus niat melakukan sholat. Kalau diucapkan bahasa Arab ya usolli, kemudian ta'yin menyebutkan usolli zuhro, itu ta'yin namanya, subhan aw ghairuha, baik sholat subuh atau yang lain. Wa niyatul fardiyah, kemudian niat fardu lil balik, yaitu usolli fardhu dhuhri ya. Hanya 3 itu yang wajib. Wa yustahabbu dzikru adadir rakaah, kemudian disunatkan menyebutkan hitungan rakaat, itu sunat hukumnya. Wal idhofatu lillah, kemudian menyandarkan kepada Allah lillahi ta'ala, ini juga sunnah.
wal ada menyebutkan ada, wal qada dan qada ini juga sunat. Wa yajibu ayak rina an-niyah bitakbirah. Kemudian wajib niat itu harus mulai dengan takbiratul ihram itu berlangsung sampai roknya lafaz Allahu Akbar ya. Wa istighdharan urfiyan, dan kemudian harus istighdhar urfi. Jadi di dalam hati saat takbir tersebut itu harus menggambarkan sholat itu ya mulai takbir sampai salam itu. Wa muqaranah urfiyah, dan juga di samping istighdhar urfi harus menghadirkan di dalam hati gambarannya sholat secara global. Kemudian ada lagi muqaranah urfiyah, jadi menyertakan apa yang digambarkan di dalam hati tentang kaifiyah sholat atau tingkah sholat tersebut itu dengan takbir. Itulah tadi hal-hal yang berkaitan dengan niat. Oleh sebab itu mari kita lebih perhatikan lagi, karena niat itu merupakan salah satu rukunnya sholat. Kalau sampai niatnya itu tidak benar, maka menyebabkan sholat kita tidak sah atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lebih meningkatkan lagi hal-hal yang berkaitan dengan ilmul hal, ilmu yang berkaitan dengan apa yang kita lakukan. Karena kalau kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada, maka Allah tidak akan menerimanya. Ada kurang lebihnya minta maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.